Wah, jangan sampai ya ada headline berita terjadi percekcokan rumah tangga antara Christian Sugiono dan Titi Kamal gara-gara tanaman hias. Aduh, jangan sampai mbak. Hai, kembali lagi bersama Vida masih di channel Agrozin ID. Terima kasih udah yang mau klik video ini. Dan kali ini aku akan membahas soal artis-artis Indonesia yang sedang jatuh cinta sama tanaman hias. Ada siapa aja ya? Langsung aja yuk kita cari tahu. Yang pertama ada Titi Kamal. Titi Kamal ini mengakui jatuh cinta sama tanaman hias semenjak negara api mulai menyerang guys. Ya betul, alias COVID-19. Pulang syuting dia bingung mau ngapain ya. Terus akhirnya mulai deh memperhatikan rumah dengan lebih detail dan tertarik dengan tanaman hias. Awalnya dia punya tanaman dengan daun berwarna, terus ngembat bougainville punya mamahnya buat ditaruh di rumah. Abis itu punya lotus yang memang disukai sama sang suami Christian Sugiono. Lama-lama mulai deh dia pesen rak buat naruh pot-pot tanaman hiasnya sekalian buat nutupin hidroponiknya Tian yang sama-sama ditaruh di teras depan. Terus somehow merembet jadi punya tanaman hias banyak banget sampai hampir nutupin teras depan dan susah buat dilewatin. Kegap sama Tian, terus dinasehatin. Wah, jangan sampai ya ada headline berita terjadi percekcokan rumah tangga antara Christian Sugiono dan Titi Kamal gara-gara tanaman hias. Aduh, jangan sampai mbak. Nah, apa aja sih jenis tanaman hias yang ada di rumah Titi Kamal? Banyak banget sobat agro. Mulai dari waru variegata, kuping gajah, lidah mertua, terus berbagai macam aglonema, philodendron, keladi hias. Titi Kamal juga punya begonia. Apalagi ya? Pokoknya banyak banget deh. Dan gak cuma di teras depan, di teras lantai 2 juga dipenuhi tanaman hias. Seperti misalnya Monstera King, sirih gading, janda bolong, dan zizi plant. Bahkan Titi Kamal punya spot favorit di teras lantai 2 rumahnya itu, dimana ada kursi dari rotan yang punya sandaran punggung tinggi berbentuk oval gitu kayak burung merak. Nah, katanya dia suka nih sore-sore duduk di situ menikmati alam sekitar sambil minum teh. Menurut Titi Kamal, mengurus tanaman hias sudah jadi kegiatannya sehari-hari. Udah kayak ngurus anak katanya. Yang bikin dia seneng banyak tanaman hias di rumah itu karena udara jadi lebih segar dan bikin happy juga. Apalagi kalau dia udah ngeliat tunas baru mulai tumbuh di tanamannya.
Nah, berikut ini ada tips dari Titi Kamal untuk netizen yang punya hobi tanaman hias juga. Yaitu ada jenis tanaman hias yang berbahaya bagi anak-anak. Jadi kenali dan jauhi dari jangkauan anak-anak juga binatang. Yang kedua, taruh tanaman hias kamu di pot yang gemes. Pot favorit Titi Kamal itu pot terakota. Dia juga suka menghias tanaman hiasnya dengan batu-batu yang berwarna atau dicat dengan motif tertentu. Jadi ditaruh di atas media tanamnya. Selama nggak mengganggu perakaran dan batang sih nggak apa-apa menurut Titi Kamal. Jadi mau tanaman kamu murah, kalau ditaruh di pot yang cantik dan didekor dengan cantik, jadinya kelihatan lebih elegan dan mewah. Nah, yang terakhir nih, ini sih nasihat dari Christian Sugiono ya, tapi paling jelek menurutku. Yaitu katanya, punya hobi tanaman hias itu bagus, asal disusun dengan rapi, jadi nggak kayak toko tanaman, dan jangan ngetrenan aja. Jadi lebih hijau, tapi yang penting ya itu, jangan ngetrenan aja. Ngetren, pengen, habis itu kalau misalnya nggak ngetren, jadi tanaman itu sebenarnya harusnya dari hati, gitu. Bahwa emang suka, emang ingin merawat, nah itu baru. Yang berikutnya ada Kartika Putri. Kartika Putri ini termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang jatuh cinta sama tanaman hias selama pandemi. Tanaman hias yang dimiliki Kartika Putri mulai dari harga 300.000 sampai 2 juta, dan itu adalah Philodendron Birkin. Dia juga paling cinta setengah mati nih sama si Philodendron Birkin. Belum punya tas Birkin, punya tanamannya dulu aja deh, nggak apa-apa gitu katanya. Istri Habib Usman ini mengaku lebih suka belanja tanaman hias secara langsung, jadi bisa lihat langsung, milih-milih langsung. Mau sih beli online asal direkomendasiin sama teman atau kenalannya. Kenapa ya? Rupa-rupanya Karput pernah ketipu pas belanja tanaman hias online. Jadi dia beli satu jenis tanaman hias gitu, tapi beli beberapa pot, baru 2-3 hari nyampe di rumah kok udah mati. Pas dibongkar ternyata tanaman hiasnya nggak punya akar gitu Sobat Agro, jadi cuman ditancepin aja. Dari situ dia kapok beli online, kecuali kalau direkomendasiin sama kenalannya. Nah, buat pedagang hias yang udah nipu Karput, jangan diulangi lagi loh ya, nggak baik. Tanaman hiasnya tersebar mulai dari teras depan, di dalam rumah, sampai ke halaman belakang. Jenisnya juga macam-macam. Ada monstera, philodendron, sirih gading, aglonema, dan masih banyak lagi. Menurut Karput, punya tanaman hias itu juga ibarat investasi loh Sobat Agro. Jadi katanya tanaman hias ini kan sekarang lagi ngetren. Semakin langka tanaman hias, harganya bakal semakin mahal. Nah, Kartika Putri bakal ngerasa bahagia banget kalau ada jenis tanaman hias yang harganya tiba-tiba melonjak, sementara dia dapatnya masih di harga yang murah. Kira-kira dia pengen jadi penjual tanaman hias juga nggak ya kalau gitu? Nah, tips dari Kartika Putri soal tanaman hias buat netizen sekalian. Katanya, kalau mampu membeli, harus mampu merawat. Jangan karena punya banyak uang aja, terus beli-beli-beli tapi nggak bisa ngerawat. Ingat, setiap barang yang dimiliki itu ada pertanggungjawabannya. Gitu kata Kartika Putri. Terus yang kedua, sebaiknya kenali dulu karakter tanaman hiasnya sebelum dibeli dan dibawa pulang. Hal ini untuk meminimalisir kemungkinan mati saat pemeliharaan. Sobat Agro masih ingat nggak ya dengan satu kasus sensasional ini?
Jadi ada salah satu pesinetron tanah air yang posting IG story waktu dia sedang dalam penerbangan. Jadi dalam penerbangannya itu sih sepertinya ada bayi yang nangis kenceng dan susah berhenti. Dan dia pun posting dengan tulisan, "Gua lebih setuju hewan peliharaan masuk pesawat dibanding bayi." Yap, dia adalah Angela Gilsha. Setelah statement kontroversialnya tersebut, Angela menutup akun Instagramnya setelah meminta maaf terlebih dahulu kepada netizen atas opini yang terlanjur dilontarkannya tersebut. Tapi kini dia sudah aktif kembali, bahkan sudah punya channel YouTube, dan ternyata termasuk salah satu orang yang jatuh cinta dengan tanaman hias. Awalnya karena kepindahannya ke rumah kontrakan baru. Jadi Angela melihat ada spot kosong gitu di halaman dan dia ingin mengisinya dengan tanaman. Dia pun beli tanaman hias untuk pertama kali secara online. Jadi dia cuma ngetik keyword tanaman, terus memutuskan untuk membeli tanaman yang menurutnya bagus. Dari situ berkembang deh, akhirnya dia punya tanaman hias jenis philodendron, aglonema, alocasia amazonia, janda bolong monstera adansoni, monstera deliciosa, sukulen, kaktus, dan yang paling digilainya adalah calathea. Jadi si Angela ini punya goal untuk ngumpulin semua spesies calathea, meskipun dia tahu itu nggak mungkin karena ada 300 spesies calathea. Gak cuma di halaman, tanaman hiasnya juga ada di teras, di depan kamarnya yang ada di lantai atas, juga di dalam kamar. Nah, di dalam kamarnya sendiri Angela meletakkan tanaman palem, juga Peace Lily variegata. Kenapa dua jenis itu? Jadi menurut Angela setelah browsing, dia menemukan bahwa dua jenis itu adalah jenis tanaman hias yang bisa ditaruh di dalam dan bisa tetap tumbuh dengan minim pencahayaan. Kesukaannya pada tanaman hias juga bikin Angela nggak malu nih untuk lihat-lihat ada tanaman hias apa ya pas di lokasi syuting. Terus kalau boleh dipotong, dia pun akan memotong tanaman hias terus dibawa pulang deh ke rumah. Angela sampai punya pojokan plant nursery gitu di rumahnya. Di situ dia belajar dan melakukan propagasi tanaman sendiri. Dia juga sampai belajar hidroponik loh, dan sudah berhasil panen pakcoy dan bayam hidroponik sendiri dari rumahnya. Seru. Kayaknya semua orang di Indonesia lebih mengenal sosok Nadine Chandrawinata sebagai aktivis lingkungan hidup ya ketimbang artis sekarang ini. Bener nggak? Dia memang diakui punya jiwa environmentalist. Mungkin karena itu nih banyak gelar duta yang disematkan padanya, terutama yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Nggak percaya? Nih ya, aku bacain datanya. Jadi Nadine Chandrawinata pernah jadi Duta Gajah Sumatera tahun 2009, Duta Hak Asasi Manusia Bidang Lingkungan tahun 2015, dan juga Duta Wisata Bahari tahun 2017. Concernnya yang tinggi terhadap alam juga hobi divingnya. Itu sepertinya yang membuat Nadine mendirikan sekaligus menjadi eksekutif direktur dari Sea Soldier. Ternyata hobinya yang dilakukan di rumah juga nggak jauh-jauh dari makhluk hidup, yaitu memelihara ikan cupang dan tanaman hias. Jadi ada 2 tagar spesifik nih yang suka dipakai Nadine tiap dia posting tentang hobinya itu, yaitu #CupangND dan juga #TamanND. Dan itu sudah dipakai jauh sebelum pandemi COVID-19. Awalnya Nadine memelihara tanaman bunga, yaitu bunga mawar batik,
sukulen, juga kaktus. Tapi semakin kesini dia semakin serius untuk merawat jenis tanaman hias lain seperti monstera, begonia, fitonia. Tapi semakin kesini dia semakin serius untuk merawat jenis tanaman hias lain seperti monstera, begonia, fitonia, dan lain-lain. Juga ada kaktus koboi yang merupakan hadiah anniversary dari Dimas Anggara, suaminya. Selain itu, ternyata Nadine juga menanam tanaman cabai, jeruk nipis, dan mint di rumahnya. Nah, kira-kira apa ya tips dari Nadine untuk netizen yang suka tanaman hias? Kata Nadine, gak ada salahnya untuk memberikan nama atau julukan buat tanaman hias kamu atau peliharaan kamu yang lain. Jadi menurut Nadine, setiap makhluk hidup itu mempunyai jiwa di dalamnya. Berarti nggak ada salahnya juga kalau kamu mengajak mereka ngobrol bareng. Halo, apa kabar? Baik? Mau kemana kita hari ini? Cus! Dalam video pertamanya tentang tanaman yang diunggah di channel YouTube pribadinya, terlihat Soimah sedang memborong tanaman hias di 6 toko tanaman hias yang ada di Yogyakarta. Hasil belanjaannya yaitu 1 pickup penuh tanaman hias. Dia juga borong pot-pot yang gak cukup dikirim dalam sekali pengiriman, tapi sampai 2 kali, berarti 2 pickup. Dan ternyata begitu sampai di rumahnya juga udah dipenuhi dengan tanaman hias yang disusun rapi di rak-rak. Itu sih udah kayak toko tanaman hias ke-7. Dan terbukti sekarang Soimah juga sudah mulai menjual tanaman hiasnya. Sobat Agro bisa cek di akun Instagram @turah.godong. Itu dari bahasa Jawa yang artinya kelebihan daun atau daun yang berlebih. Meskipun begitu, Soimah mengaku belum terlalu serius ngurusin jualan tanaman hias. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, rumahnya itu disulap bak greenhouse yang dimiliki oleh para produsen tanaman hias. Bercocok tanam sepertinya bukan hal baru bagi Soimah. Dia terlihat luas sekali saat melakukan repotting, terus mencampur media tanam, menjelaskan kegunaan-kegunaan dari media tanam tersebut sampai memperbanyak tanamannya sendiri. Bravo! Hobi yang murah meriah, ngurangin stres, ngurangin belanja ke mall. Kondisi sekarang ini bikin makin stres, tapi tanaman bikin saya bahagia. Begitu jelas Soimah soal tanaman hias. Suaminya Koko juga terlihat menyusul Soimah belanja tanaman di video itu. Dan dia tuh cuman bisa komentar gini, beli tanaman hias kok kayak beli nasi kucing yo, celemat-celemut. Aku sih nggak tahu arti celemat-celemut, tapi sepertinya itu main comot sana comot sini. Soalnya nasi kucing kan harganya murah ya. Sobat Agro ada yang tahu arti persis dari celemat-celemut? Boleh dong kasih tahu di kolom komen. Terus Mas Koko juga nambahin, yo waton atine seneng. Itu juga bahasa Jawa yang artinya biarkan asal hatinya senang. Di balik sosoknya yang humoris dan terlihat sembarangan di layar kaca, ternyata alasan Soimah mengurus tanaman ini cukup filosofis. Menurutnya hidup itu harus seimbang. Dunia ini kan terdiri dari daratan dan lautan. Nah, seperti yang kita tahu, masa kecil Soimah dihabiskan di salah satu kampung di tepi pantai di Pati, Jawa Tengah. Setelah hijrah dan pindah ke darat,
Soimah memutuskan untuk merawat sesuatu yang identik dengan daratan, yaitu tanaman. Dan menurut dia, merawat tanaman itu ternyata menyenangkan ya. Karakter tanaman yang bermacam-macam itu membuatnya melatih kesabaran. Selain itu kan bagus juga untuk pelestarian lingkungan, dan yaitu tadi, asal hatiku seneng gitu kata Mbak Soimah. Kegiatan Soimah di kediamannya di Jogja memang tak jauh dari tanaman. Pagi-pagi sehabis subuh sekitar jam 5:30 gitu dia udah mulai ngurusin tanamannya. Terus paling-paling kepotong makan siang, habis itu agak sorean lanjut lagi deh ngurus tanaman. Mungkin seperti pesannya pada generasi muda yang ingin terjun ke dunia kesenian tradisional, yaitu kalau udah nyemplung jangan setengah-setengah. Itu juga sepertinya yang diterapkan Soimah ke dirinya sendiri soal tanaman hias. Kemudian ada Yuni Syara. Siapa sih yang gak kenal dengan penyanyi mungil dan cantik ini? Kakaknya Krisdayanti, tantenya Aureli Hermansyah, yang baru-baru ini menikah dengan YouTuber kondang se-Indonesia Atta Halilintar. Kok jadi program gosip ya? Anyway, Yuni Syara mengaku sudah akrab dengan tanaman-tanaman dari dia masih tinggal di kota kelahirannya, yaitu Batu, Malang. Di rumahnya yang di Jakarta juga sudah ada beberapa tanaman hias jauh sebelum pandemi. Tapi Yuni memang mendekor ulang rumahnya jadi terlihat seperti jungle ya selama pandemi ini. Awalnya Mbak Yuni ini ingin membuka jendela-jendela yang ada di area dapur bersihnya. Jadi dia termotivasi untuk mengurangi pemakaian AC. Ya selain bagus untuk lingkungan juga tagihan yang mahal ya, Rek. Nah akhirnya dipasanglah kawat-kawat nyamuk sehingga jendela itu nggak perlu ditutup lagi pas malam hari. Awalnya pot-pot tanaman hias itu digantung di kawat nyamuk itu tadi kata Mbak Yuni. Tapi kerepotan sendiri pas nyiram. Akhirnya dibikinlah rak-rak yang ditempel di dinding-dinding dapur yang kosong dan dipenuhilah dengan pot-pot tanaman hias. Pengaturannya juga cukup unik. Jadi ada pot yang ditaruh di atas tumpukan buku. Semoga bukunya udah dibaca ya, Mbak. Terus ada juga yang diselang-seling dengan keramik. Tapi aku agak serem ngelihatnya. Mbak Yuni ini kan mungil ya. Terus pas nyiram gimana Mbak? Apa nggak takut jatuh? Ngelihat dia manjat-manjat, naik tangga, bawa-bawa teko, bawa-bawa semprotan yang diselipin di kantong, juga gunting tanaman hias. Aduh, hati-hati ya Mbak Yuni, jangan sampai jatuh. Gak cuma dapur bersihnya aja guys. Jadi di dalam rumahnya juga dipenuhi tanaman hias. Ada ruangan yang bernuansa serba merah itu juga penuh tanaman hias. Terus tangga naik utama. Ada juga lorong yang menghubungkan ruang tengah dengan belakang. Terus ruang belakang setelah lorong tadi sampai ke halaman belakangnya yang gedenya minta ampun, juga sampai ke area karpot. Semuanya penuh tanaman hias. Menurut keterangan bapak-bapak langganan Mbak Yuni beli tanaman hias, Mbak Yuni ini memang pernah request buat halaman belakangnya itu disulap jadi seperti jungle. Lantai 2 ternyata juga dipenuhi sama tanaman, tapi lebih tepatnya lagi apotik hidup alias tanaman-tanaman obat herbal. Rutinitas pagi seorang Yuni Syara juga cukup unik nih Sobat Agro. Jadi setelah sholat subuh, ngopi dan sarapan, dia akan keluar dan mengajak ngobrol semua tanamannya. Yang gak curhat juga sih, jadi sesimpel menyapa selamat pagi, atau mungkin kamu jangan layu dong, hidup yang lama dong sama aku di rumah ini. Begitu. Menurut Mbak Yuni sih ini merupakan bentuk rasa syukur
syukurnya kepada Gusti Allah yang sudah memberikan karunia makhluk hidup lain yang ada di rumahnya. Bahkan masih menurut Mbak Yuni, kalau dia lagi kurang sehat, itu tanaman-tanamannya tuh bakal mendadak bisa layu juga. Wah, kontak batinnya kuat juga ya. Penasaran ada tanaman apa saja di rumah Yuni Syara? Aku bacain ya. Jadi ada ribbon plant atau spider plant, ada kandaka daun atau sarang burung yang sepertinya merupakan salah satu favorit Yuni Syara. Ada sansevieria alias lidah mertua, sirih gading yang juga sering diucapkan oleh Yuni Syara dalam vlog-vlognya soal tanaman. Ada pakis tanduk rusa, pakis tulang ikan, ada janda bolong monstera deliciosa, devil's tongue cactus, bunga spate, antarium gelombang cinta, kuping gajah, anggrek juga ada, palem kipas Cina yang belakangan juga dikumpulin Yuni Syara banyak banget di rumahnya, dan masih banyak lagi. Berikut tips dari Yuni Syara untuk netizen yang baru mau memulai hobi tanaman hias. Jadi kalau kamu mau rumahnya langsung kelihatan hijau, harus punya tanaman sirih gading dan kandaka daun. Itu juga termasuk tanaman yang bandel alias perawatannya simple. Terus tanamannya juga diajak ngobrol biar lebih berkah dalam merawatnya. Harus telaten juga dan mau merawat sendiri karena lebih menyenangkan. Yang terakhir yang paling bikin aku ngangguk-ngangguk pas denger Mbak Yuni ngomong ini, yaitu katanya tanaman itu gak perlu yang harganya mahal, asal kamu merawatnya dengan benar, penuh cinta, pasti bikin rumah jadi lebih hijau dan hati jadi lebih adem. Itu tadi Sobat Agro, obrolan kita soal artis-artis Indonesia yang jatuh cinta sama tanaman hias. Gimana? Kamu cocok dengan style yang mana nih? Style yang manapun asal kamu mencintai tanaman dengan setulus hati, pasti membawa kebahagiaan dan keberkahan. Terima kasih banyak udah mau menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa lagi.